Bahrain itu viral tuh, Kak Novi, karena ada beberapa Support ke pernyataan timnas Anda yang Indonesia. dirasa mewakili publik Indonesia yang menonton gitu. Anggapan Anda bagaimana, Kak Novi? Alhamdulillah banget itu viral. Jadi biar aku berharapnya sih pemain dan wasitnya nonton langsung ya, karena itu benar-benar kejadian di lapangan seperti itu. Hal yang aneh. 90 tambah 6 itu 96. Sejak kapan jadi 99? 99 pula. Iya, tapi cerita 90 tambah 6, 96 bukan 99. Terbalik guys, 9 dikasih putar saja. Itu apa? Itu 9 tuh jadi 6 begitu. Agak-agak nyalakan guys. Wasit ini mungkin rabun rabun dekat ke rabun jauh. Betul kan guys? 99 lebih kurang sama kan dia punya bentuk tuh. Mungkin dia terpikir di situlah guys. Apapun kita dengar dulu Mbak Novi ini guys. Dia ini gara-gara videonya hari ini apa yang telah berlaku itu peta map Bahrain banyak yang sudah ada tempat AFC mafia, tempat tidur wasit, lepas itu tandas wasit, tempat rehat wasit. Banyaklah guys. Kalian sudah nampak yang saya react tadi berkaitan dengan hasil kerja ataupun serbuan daripada netizen Indonesia, dan yang melakukan itu guys anak-anak guys. Itu bukan yang orang dewasa, itu baru serangan dari anak-anak. Kalau yang sudah dewasa sehingga bukan itu saja, setelah itu guys bisa berubah dia punya kedudukan. Kita dengar dulu guys apa yang Mbak Novi mau sampaikan. Kenapa dia berani betul ketika ada media bertanyakan dia selesai perlawanan Indonesia dan Bahrain. Berani juga media tuh ya datang di tempat fans Indonesia, sudahlah diperlakukan begitu oleh wasit. Lepas tu media Bahrain pun mau bertanya. Tengok kena dia. Apa dia katakan di sini? Kerdipan matamu mematikan harga diri Bahrain. Tanya kemudian dia bisa wawancara Kak Novi itu gimana sih akhirnya? Jadi saat itu kita lagi panas banget, baru banget itu semua supporter tuh lagi pada final kan, udah happy, wah udah akan selesai nih. Terus tiba-tiba gol golnya tuh mutlak ya, nggak bisa diganggu gugat, bener-bener yang pada bengong. Tiba-tiba dia datang dengan mic, nggak ke aku aja sih, ke semua supporter Indonesia. Jadi kayak kesannya tuh lebih kayak agak ngeledek gitu. Aku pertamanya jawab baik-baik, tapi mukanya dia tuh langsung yang kayak ngenyek gitu loh, yang gitu. Yakin gitu kan. Makanya langsung aku bilang, it's not fair. Pakai nanya, why not fair? Come on, pasti dia tahu lah. Pak Du nih, Pak Du. Pak Sumarji, Mbak Novi. 90 tambah 6 kok jadinya 99. Ini pun kena. Nah, Pak Sumarji mendapatkan jawaban itu tidak sih ketika di sana? Bahrain itu viral. Inilah rentetan ya, kesinambungan perkara yang telah berlaku sejak berlakunya perlawanan antara timnas Indonesia dan Bahrain. Sebenarnya perkara ini sudah disampaikan ya oleh pelatih Korea, sudah diperingatkan pada timnas Indonesia dan juga mungkin Coach Sintayong ya, berhati-hati dengan Bahrain karena mereka ini banyak melakukan teknik yang kotor. Bila saya melihat ya penampilan timnas Bahrain, mereka betul lah mereka menggunakan teknik yang kotor ya, memang kotor lah itu guys, dengan gesekan sedikit sejak sudah jatuhnya seperti kena hampas kayu ya, kesakitannya berputar-putar ya, berguling-guling di padang, seolah-olah sakitnya itu sakit yang terlalu sakit. Tetapi itulah teknik dorang guys, mengambil poin supaya banyak hukuman yang dikenakan terhadap pemain-pemain timnas Indonesia. Lagi-lagi guys, apabila berada di depan Martin Paes ataupun depan tiang gol timnas Indonesia, disitulah mereka buat ambil peluang untuk meraih penalti, untuk meraih tendangan sudut begitu guys. Ini yang sekarang ini tengah viral, dan juga apa yang kita harapkan agar selepas ini
untuk wasit yang akan memimpin perlawanan esok guys. Sekarang ini kita fokus untuk perlawanan esok Indonesia menghadapi China. Semoga wasit tersebut tidak lagi memperlakukan perkara yang sama terhadap timnas Indonesia. Guys, kita perlu meraih poin guys. Perlu meraih poin. Kalau diperlakukan seumpama ini, bagaimana sampai ke final nanti. Ini wasit yang ada kalanya berlaku curang yang mengakibatkan timnas Indonesia tidak bisa melaju lagi. Itu apa pandangan kalian? Kita nggak boleh terus nyalakan wasit. Saya udah bilang ke pemain. Saya text message satu-satu semua pemain. Bahwa Pak Erick Thohir sudah ngomong. Kita punya mimpi besar 15 poin. Move on. Hari ini baru 3 poin, 3 pertandingan. Kalau lawan China dapat 3 poin berarti 6 poin. 6 poin dibagi 4 pertandingan 1,5 poin. 15 dibagi 10 1,5 poin. Masih ada harapan. Di ujung masih ada harapan ya guys. Untuk perjuangan timnas Indonesia masih ada harapan. Jadi kita berdoa dan juga terus memberi dukungan serta semangat terhadap pemain-pemain timnas Indonesia ini, walau apa cara sekalipun ya, dukungan dari moral, fisikal ya, dari segi media sosial, beri dukungan yang penuh terhadap timnas Indonesia, selaku juga Indonesia ini berada di ASEAN. Jadi kami juga dari Malaysia turut memberi dukungan, memberi support ya, dari segi motivasi, dari segi pelbagai cara lah untuk kita supaya timnas Indonesia pemain-pemainnya ini dapat fokus pada perlawanan esok. Karena menurut Pak Erick Thohir ni Indonesia perlu meraih beberapa poin lagi untuk sampai ke Piala Dunia guys. Jadi ini sangat penting ya untuk timnas Indonesia melakukan perlawanan itu dengan fokus. Jadi saya dengar tadi melalui live Bung Harpa, timnas Indonesia yang sekarang ada di China sudah melakukan latihan dan padang pun rasanya oke. Cuma dari segi persiapan itu saya rasa tidak ada masalah untuk timnas Indonesia menghadapi timnas China. Karena kalau daripada apa yang sumber-sumber yang saya lihat bahwa timnas Indonesia ni sungguh pun dia kira bisa dikalahkan oleh timnas Indonesia, tetapi Indonesia bukan jenis yang meremehkan pihak lawan guys. Itulah kekuatan timnas Indonesia salah satunya. Mereka sangat hormat terhadap tim lawan mereka. Saya sampaikan bahwa finish. Ini Pak Sumarji. Saya sampaikan. Oh yang malam tuh kan? Referee. Saya bilang gitu. Dia bilang masih 1 menit. Udah akhirnya saya juga mundur lagi. Saya lihat lagi 97 lebih sekian. Sudah. Saya protes keras lagi. Lihat di depan sana juga sudah Coach Shin juga protes juga. Dalam bayangan saya, pikiran saya saat itu ketika ini nanti kalau saya biarin pasti ada yang kena kartu. Akhirnya saya ke depan, saya langsung protes keras, sekeras-kerasnya sudah biarin saja. Dan ternyata betul begitu menit 98 sekian ada tendangan sudut itu, itu akhirnya jadi gol itu. Udah mau ngomong apa lagi, jadi tambah rame, akhirnya saya dikasih kartu merah. Perjuangan Pak Sumarji juga ya pada perlawanan timnas Indonesia dan Bahrain. Saya memikirkan ya, saya sangka yang dikenakan kartu merah tu adalah Coach Sintayong. Ternyata Pak Sumarji ya yang dikenakan kartu merah itu. Lihat apa yang dia perjuangkan guys. Dia sudah berusaha untuk memberitahu pada wasit yang berada di tepinya itu guys, tetapi tidak diendakan. Ternyata ini merupakan satu, mereka punya sudah rundingan awal ini guys. Kenapa? Sedangkan boleh saja kan wasit tadi guna dia punya hubungan mereka sesama wasit itu, boleh dia berbicara dari tempat dia berdiri itu, tetapi dia hanya juga mengikut melengah-lengahkan masa, memperpanjangkan masa semata-mata untuk memberi kemenangan terhadap timnas Bahrain guys. Ini yang membuatkan sangat kecewa lah guys. 3 poin berlalu begitu saja. Wasit. Ini yang perkara yang harus kita hati-hati pada perlawanan esok guys. Kita doakan agar timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik dan juga wasit tidak berlaku curang lagi guys. The day after tomorrow.
And Shen, We training ini juga guys, for a long time, get, jiwa nasionalismenya tu. positive with a long travel, so we're making Ini this our semua saya akan lakukan untuk negara saya katanya guys. Sen Patinama. Yeah, of course we were like I would say, of course we were disappointed. We played, we were 2-1 up. Kecewa juga kan guys, walaupun dia tidak main. And also we can talk again about the referee, but that's something we cannot do anything about it. Ah. So, yes, we were a little bit disappointed, but now we are focused for the game and we're ready. Kecewa And, betul. we just training, working on the tactics and everything. So we are forgetting now what happened. Positive, look forward, and we are ready. So after the game, Siap. many Teruskan people, usaha. Animation people appraise what you did against the the Bahrain staff. Apa ini? So how do you say about it? Oh, ini yang dia pergi serbu staf Bahrain tu kan? Just want everything to win for my country, So I will do anything to protect that. Oh, And yo. of course, there was a little bit emotion involved, so I was Siap. maybe I went I Gila, did much, but guys. yeah, it was just emotion. So we just that's what it is. But yeah. Okay, thank you. Thank you guys. Apa dia kata guys, dia sanggup melakukan apa saja untuk mempertahankan negaranya, untuk memperjuangkan negaranya. Sen Patinama ni seorang pemain yang pemain keturunan yang dinaturalisasi. Lihat guys, bagaimana inilah bukti bahwa pemain-pemain keturunan dalam timnas Indonesia ni guys, mereka memperjuangkan betul-betul guys timnas Indonesia dan juga merah putih, bangsa Indonesia, negara Indonesia yang mereka perjuangkan guys. Lihat saja bagaimana pemain ini Shen Patinama, saya melihat dia antara salah seorang yang buat serbuan ya, protes terhadap kepimpinan wasit dan juga pengurusan bagian yang ada di Bahrain tu guys, sehingga heboh di situ, sehingga yang memakai jubah tu ditolaknya begitu dan ditarik oleh salah seorang daripada pengurusan manajemen timnas Indonesia. Jadi ini telah terbukti bahawa rasa nasionalisme pemain-pemain timnas Indonesia ini luar biasa ya guys. Lihat guys, baru sejak gabung, baru sejak dinaturalisasi, tapi semangat mereka luar biasa guys. Nah, karma Bahrain Kena karma. kena serangan cyber. Banyak nama tempat berubah jadi AFC Mafia. Oh. Ya, banyak nama jalan di Wah, negara ini. Bahrain berubah menjadi tulisan AFC Mafia di Google Map. Bahkan jumlahnya mencapai Gila. puluhan. Salah satu Tapi pasti contohnya orang lihat restoran nih, guys. Shop Kitchen yang namanya diganti menjadi AFC Mafia Fulus. Lebih dari itu, beberapa tempat di Bahrain juga terkena dampak lebih Betul. parah. Rating Protes mereka ya. di Google Maps terjun bebas. Hal ini diduga dilakukan banyak fans sepak bola tanah air yang masih tidak terima dengan hasil akhir melawan Bahrain. Gimana Ini betul menurut nih, guys. kalian? Apakah kalian sudah lihat di Google Maps Bahrain atau belum? Tulis di kolom komentar. Saya sudah melihat dan juga saya telah membuat rekod di video saya sebelum ini. Memang benar guys, memang benar bila pergi ke Google Maps, kita lihat sana type Bahrain football akan masuk di sana. Banyak tuh guys, Bahrain FC Mafia, banyaklah. Yang penting ujungnya itu Mafia, toilet AFC toilet, semualah begitu. Jadi nampak di sini bahwa ketegasan dan juga perjuangan ya pemain timnas Indonesia didukung oleh supporter ataupun rakyat Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi artinya di sini untuk pemain timnas Indonesia tidak boleh dibawa main ya. Maksudnya sekiranya diperlakukan perkara seumpama ini, pasti bukan saja dari segi pemain-pemainnya yang bangkit, tetapi dari segi supporter. Bayangkan guys, 280 juta warga Indonesia ya, jumlah penduduk Indonesia ini bersatu hati mereka mempertahankan maruah mereka. Ini sudah tercalar guys. Kalau tidak begini guys, Indonesia sudah ada lebihan 3 poin. Tetapi oleh kerana wasit yang menjaga perlawanan itu berlaku curang, jadi inilah kejadiannya. Jadi apapun guys, sekarang pemain-pemain timnas Indonesia sudah move on. Jadi bila move on, kita doakan
agar pemain-pemain timnas Indonesia ni dapat melakukan yang terbaik dan juga dapat mengalahkan timnas China. Itu harapan kita. Dan doa ini bukan saja doa dari Indonesia, malah sekarang ni kita se-ASEAN, satu ASEAN bersatu hati, bergabung, memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia. Kerana apa? Indonesia satu-satunya wakil dari ASEAN guys yang memperjuangkan ke Piala Dunia. Jadi ini pasti akan menjadi satu sejarah ya. Sekiranya ya, kita doakan sekiranya Indonesia menang dan juga sampai ke final dan juga menang pula, ini akan jadi sejarah pada Indonesia dan juga pada ASEAN. Dua dalam satu. Satu, mengangkat nama Indonesia yang begitu gah dan juga menjadi tumpuan seluruh dunia. Satu lagi, kita negara se-ASEAN mula dilihat sudah oleh Timur Tengah, oleh Barat, bahwa di ASEAN ni rupanya ternyata ada juga pemain-pemain yang mempunyai level dunia, yaitu timnas Indonesia. Di mana mereka? Mereka ada di ASEAN. Jadi nama itu yang penting tu guys. Jadi paling kurang pun orang luar, orang bule ataupun luar negara, negara-negara Eropah melihat bahwa timnas Indonesia yang ada di ASEAN ini boleh seiring dengan tim-tim yang sudah berkali-kali mengikuti Piala Dunia, seperti yang kita lihatlah, yang mana ranking-ranking mereka ni guys, semua baik-baik. Bila dilihat ya secara teliti, rupanya bila dilihat ya, semua tu kebanyakan daripada bahagian timur sana, bahagian barat yang ranking-ranking yang baik ni. Tapi itulah Pak Erick Thohir inginkan Indonesia berada di 100 besar ranking FIFA ya. Tapi kalau melihat daripada momentum yang telah berlaku pada timnas Indonesia, bukan sekadar 100 guys, mungkin lebih dari itu, mungkin kurang daripada 80 begitu, lebih kurang begitulah guys. Apapun kita doakan perjuangan timnas Indonesia untuk perlawanan dengan China esok, semoga Indonesia mencetak kejayaan, dan doa dari seluruh warga ASEAN diminta ya untuk perjuangan timnas Indonesia esok. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.